Bismillahirrahmanirrahim. Qalu takhadallahu waladan subhana wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhiquhumul 'adzaba asyadida bima kanu yakfurun. Qalu takhadallahu walada. Qalu padha ngucap sapa wong akeh niku ayil Yahudi dise wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Waman lan wong zaman kang nyangka sapa man anal malaikata sak temne malaikat iku bana tuwa iku pira-pira anak wadone Allah. Mereka ngucap ittakhadallahu walada, ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring alqailin sing ngucap ngono subhanahu kan maha suci Allah. Tanjihan kelawan nyucikno lagu maring Allah anil waladi saking ngalap anak. Wa ta'ala al-ghani kudat sing semuge sing ora butuh angkul li ahadin saking saben-saben wong suci. Wa inna ma yatubu ang mesti goleki al-walada ing anak sapa man wong yakta kang butuh sapa man ilahi maring walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu tetep kedhe Allah mau te apa wae fis samawati kang ing dalam pira-pira langit wa malan apa wae fil ardh kang ing dalam bumi. Apane milkan kepemilikane wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. In indakum min sultanin bihadza. Ai ma indakum tegese ora ana iku ana ing sanding sira kabeh min sultanin utawi hujjah ilmiah atau argumentasi ilmiah, hujjaten tegese hujjah ilmiah. Dia ada kelan ikhlas pengucapan, ai dia adalah tegese kelan ikhlas perkara takulu nahu kang ucap sira kabeh ing hadza. Atakuluna ana ngucap sira kabeh ala wahi ing atase apa maing perkara la ta'lamuna kang ora ngerti sira kabeh. Ute dawuh atakuluna iku istifham taubihin iku istifham sing kanggo melehno kanggo menapa nggih melehaken kanggo mencati ini. Kul ngucap sira Muhammad innal ladzina satamna wong akeh yaftaruna kang gawe-gawe sapa ladzina ala wahi ing atase Allah al-kadziba ing kedustaan. Binis batil waladi klanis bato anak ilahi maring Allah la yusihuna ora bakal bejo sapa ladzina. Lais aduna tegese ora bejo sapa alladzina mata unfid dunya lahum tetep kedhi alladzina mata unte kesenengan qalilun kang sithik di dunya ing dalem dunya ya tamata una gawe seneng-seneng sapa ngakeh bi iklan almata muddata hayatihim ing masa uripe alladzina summa ilaina mongko nuli maring ingsun marjium te baline wong akeh bil mati iklan mati sumanuti guru mongko nuli ngicepno ingsun ing wong akeh ala sadid ing siksa sing banget badal mati sause mati. Diman bab perkara kanu kang ana sapa ngake yakfuruna padha ngafiri sapa ngake. Watulan macakno sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad alaihi mengatasi kufar Mekah kufari Makkah tegese kafir Mekah naga anukin ing cerita tentang Nabi Nuh. Khabar anukin tegese cerita tentang Nabi Nuh. Wa ibdalu lan den kebatan minggu saking dawuh naga anukin apa dawuh isqala liqi. Nalikane dawuh sapa Nabi Nuh li kaumihi maring kaum Nabi Nuh ya kaumihi kaum ingsun. Ingkana lamun ana kusaan iku kabura gedhe saka tegese berat alikum ngatasi sira kabeh apa makomi apa kedudukan ingsun. Lupsi tegese manggon ingsun ta domisili ingsun sikum dalam sira kabeh. Wa tazkiri lan oleh ngelingno ingsun wa'di tegese nasihat ingsun iyakum ya ing sira kabeh di ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah. Fa'ala wa mongko ngatasi Allah saratan tawakal sapa ingsun. Fa'ajmi mongko ngumpulna sira kabeh amrokum ing urusan sira kabeh. Izamu tegese najo sira kabeh ala amre ing atas perkara tafaluna kang bakal nglakoni sira kabeh di lan ingsun. Wa suraka akum lan sertane mitra-mitra sira kabeh. Al wawu te wawu di makna mak kan maknane mak. Sumalaya kun mengkono ora ana iku amrukum urusan sira kabeh alikum ngatasi sira kabeh umatan iku napa tertutupi masturon tegese den tutupi. Bal azhiruhu balik ngetokno sira kabeh ing amr. Wa jayu lan terus nerango sira kabeh ing ingsun bihi lan amr. Sumakdu mongko nuli ge keputusan sira kabeh ilaya marang ingsun. Umdu tegesen rusa sira kabeh fima ing dalam perkara arat tumuhu kang arepno sira kabeh ing man. Wala tungdiruna lan aja menunda sira kabeh ing ingsun.
Tumhiluna tegese nunda sira kabeh, tumhiluna ni tegese nunda sira kabeh ni ingsun. Fa ini mongko satemene ingsun lan turana sapa ingsun mubalian wong sing peduli dikum lan sira kabeh. Fa in tawala itu mongko lamun mengo sira kabeh antas kiri saking peringatan ingsun. Fama sa'altukum min ajr. Mongko ora njaluk sapa ingsun kum ing sira kabeh min ajrin saking opah sawabin tegese opah alaihi ing atase hadat tadkir. Fatawallo mongko mengo sira kabeh. Topata tawallo mongko mengo sira kabeh. In ajri ora ana te opah ingsun iku ila Allah kecuali ing atase Allah wa umur tulan den perintah ingsun anak kuna ento ana sapa ingsun minal muslimin setengah saking wong sing Islam kabeh. Fakajabu mongko padha mendustakan sapa kaum Nuh ing Nuh. Fana jena mongko nyelametno ingsun ing Nuh waman lan wong mau serta nelo fil fulki ing dalam perahu. Ai safina tegese ing dalam kapal. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun ing Nuh wa qaumahu. Eman tegese wong mau lan kang sertane Nabi Nuh. Khola ifa ing pira-pira pemimpin fil ardi ing dalam bumi. Wa afroknalan nenggelamno ingsun aladina ing ngake kadhebu kang padha mendustakan sapa aladina fi ayatina lan pira-pira ayat kita bitufan iklan tufan. Kelawan anane tufan banjir bandang kelan angin. Fangkir mengko ningalono sira kae pakara hale kaya apa ana apa akibat mudhari. Apa akibat wong sing dikai peringatan kabeh. Min ihlakihim saking rusak al-mudharin. Pakadali kamu kaya mengkono-kono kabeh napalu nglakon ingsun diman lan wong kadhe kamu dustakan sapa man ka ing sira. Sumaka ata mengkono lingutus sapa ingsun mibadi saking sause Nabi Nuh ayo rusulan ing propro utusan ila kaum maring kaume rusul. Ka Ibrahim wa Hud wa Shalih. Fajahu mongko padha teka sapa rusul ing wong akeh bil bayinati lan pira-pira bukti ilmu mukjizat. Pamakane mongko ora ana sapa ngakeh minu iku supaya gelem iman sapa ngakeh bima kelawan apa wae kadhe bukan padha mendustakan sapa alladzina bi iklan maming kopi saking sedurunge diutusi rasul. Qabla ka sirutuli sedurunge den utusi rasul ilahi mare wong akeh. Kadalika kaya mengkono-kono kabeh natba ngecap ingsun. Naktimu tegese ngecap sapa ingsun. Ala qulubil mu'tadin ing atase atine wong sing liwati batas kabeh. Fala tubalu mongko ora den tompo apa imanu iman kamat falanak balu minta nopo jenenge fala tubalu mongko ora den tompo apa imanu iman utawa fala takbalu mongko ora nampa apa kulub nggih tak fala takbalu mongko ora nampa apa kulub al imana iman kama toba ana kaya oleh ngecap ingsun ala kulubi ulaika ing atase atine mengkono-mengkono kabeh. Sumaka mongko nuling utus sapa ingsun mimba dihim saking sause generasine rusul. Ingsun ngutus Musa ing Musa. Wa Harun lan Nabi Harun ila Fir'aun maring Fir'aun wa malaihi lan anak buah Fir'aun. Bi ayatina lan pira-pira ayat kita atisi kang songo. Pasta baru mongko padha sombong sapa Fir'aun wa kaum anil imani sang iman biha lan ayat. Wa kanu lan ana sapa Fir'aun iku kaum muslimin kang pendosa kabeh kang dosa kabeh. Pun kula terangno. Niki termasuk ayat-ayat yang kesekian kali Allah menentang ya. Ketika dia Allah dinisbatkan punya anak. Jadi kalau terang termasuk tema-tema yang diulang-ulang Quran niku bahwa Allah sering menolak ketika dia Allah dinisbatkan punya anak. Anak ini bahasa Arab ini walada yalidu walada yalidu wuludan. Kalau nanti mau tentang beberapa buku filsafat sing asli karangan Arab dari 300 tahun sausi Isa. Orang-orang filosof niku cara pandang terhadap istilah anak niku benten-benten. Yang paling konvensional, yang paling tradisional gitu darani Isa wa anake pangeran. Cuma darani anake pangeran Isa secara fisik niku kan samar-samar niku mereka juga ragu. Mergo nak darani Isa anake pangeran secara fisik, artinya Isa niku nggih secara daging maupun darah itu ada unsur napa? Tuhan. Ini rumah tenan iki. Mulane balagoe Quran niku pinter dadi cerita wong Nasrani mau wani darani Isa anake pangeran. Tapi rawani cerita pangeran oleh kelonan kapan. Sajane nak wani darani Isa anake pangeran boleh wani cerita sekalian kapan pangeran oleh napa bersenggama oleh kelon niku. Padahal lagi bakar kelon terus rakaan. Pangeran terus membuka kamar dibayar terus
Sebab itu Quran tenggene juz 6 nomor juz itu terakhir niku. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sohiba. Bagaimana mungkin mereka mengatakan punya anak sementara mereka rawani nyeritakno kronologine cara bersenggama, cara hubungannya Allah mbek sohibah, teman putri. Makanya diskusi teologi ketuhanan itu paling sensitif. Nah, Isa darane anake pangeran. Kemudian menyentuh akar masalah ibuke sapa, terus carane kumpul piye? Jenenge walam takul lagu napa? Sebab itu dalam perdebatan teologi, urusan filsafat yang terkait fisik, itu pendapat Isa anak Tuhan secara fisik itu mudah diruntuhkan. Misalnya mungkin sering bilang harus debat-debat Ahmad Jidat, kalian Stanley Fisher, nomor sinten debat-debat teologi. Tapi itu memang mudah, dikalahkannya mudah. Nah, kalau mau tentang kitab-kitab tarikh, ya terus tentang Ibnu Katsir, tentang sebetulnya yang ketika Konstantin niku mimpin tenggene Palestina 300 tahun setelah Isa, itu pakar-pakar filsafat mengatakan anak itu unsur yang mutawalid. Ini rumah ini yang kedua nih, buatan populer tapi ini yang dipakai para pakar-pakarnya Nasrani. Tawallaya daya tawalladu tawalludan, unsur yang saling terkait. Jadi mutawalidah itu maknanya unsur yang saling apa? Terkait. Jadi misalnya kalau ada api, ada unsur terkait berupa nanti ada asap. Kalau ada dua benda yang kumpul dan keras, cara kumpulnya keras, namanya terjadi unsur mutawalid, terjadi bentuk. Terus ada yang mengatakan kalau gitu Isa itu satu unsur yang lahir dari unsur Tuhan. Jadi kasus amrun mutawalidun minar roh, unsur yang lahir karena unsur apa? Tuhan. Terus macam-macam tentang itu. Sebab itu Quran membantah lagi lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid, lam yatawallad. Makanya tafsir-tafsir yang modern ini, tafsir yang modernannya yang ngerti perkembangan filsafat. Lam yalid tafsirnya lam yatawallad min wujudillah wujudu syai'in ma. Walam yulad walam yatawallad min wujudihi wujudum ma. Para tenang. Jadi ketika Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda, Allah itu benar-benar menciptakan. Jadi kamane Allah kangelan munikun yo kangelan besen kangelan repot. Ora kok Allah wujud terus dengan sendirinya wujudnya Allah diikuti oleh wujud yang apa? Yang lain. Jadi jangan katakan kaya wujudnya Allah misalnya sampean bayangno wujudnya Allah kaya wujudnya geni. Geni ku nek niat angger wujud yo ndadekne wujudnya napa atau cek niat agar ono geni, ya jadi wujudnya panas. Jadi wujudnya panas itu cek geni niat, cek niat itu jadi apa? Wujud. Atap cek geni niat anane atap. Ini itu jadi wujud. Senajan itu api sendiri buat niat orang wujud apa? Wah itu menjadi perdebatan teologi. Ya, menjadi perdebatan apa? Teologi. Tapi kemudian yang harus diyakini orang Islam bahwa semua di luar Allah itu wujudnya karena dicipta. Itu disebut kholaqa. Makanya Imam Suyuti tadi bilang nggak mungkin Allah punya anak karena yang lainnya adalah wujud lewat kholqon, lewat apa pencipta. Ini kira makan. Kalau semua itu wujud karena penciptaan berarti tidak ada wujud yang otomatis. Ya, tidak ada wujud yang karena Allah kemudian otomatis menjadi nopo, menjadi wujud. Makanya perdebatan tentang anak Tuhan, terus keluarga Tuhan, terus wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti dan sebagainya. Itu dulu ketika nopo jenis Konstantin itu mimpin, dia dulu pakar filsafat. Terus wujud-wujud dalam teori agama dikait-kaitkan dengan teori nopo filsafat. Ini mereka sering mengembangkan istilah amrun mutawalidun, sesuatu yang wujud secara otomatis. Ini yang sampai ngertos. Padahal boten. Semua wujud di alam raya ini adalah wujud yang karena diciptakan. Bukan wujud secara otomatis. Jadi sampean gak iso bayangno wujude makhluk kaya Isa lu kados wujude geni.
Cek niat raniat melahirkan asap, cek niat raniat melahirkan nopo panas. Lalu itu terus ilmu agama itu dibawa ke sana, ke teori-teori filsafat yang karu-karuan. Malah ini ketika Imam Ghazali, orang yang belajar filsafat kalau tidak punya kedalaman ilmu pasti menjadi kafir. Oke, pasti menjadi kafir. Sebab itu beliau mengarang Ihya itu awal-awalnya juga menentang nopo filsafat. Itu sejarahnya itu panjang dulu. Kalau tak cerita sekelumit, Khalifah Ma'mun dulu itu seorang yang pintar, punya ambisi besar supaya umat Islam mati. Umat Islam rawleh hanya dicekoi nak Quran itu kodim, Kanjeng Nabi mesti bener. Akhirnya obsesi beliau mendatangkan buku-buku Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, ini disebut Darul Hikmah atau Baitul Hikmah, memaksa orang Islam itu belajar terjemahan filsafat-filsafat Yunani. Akhirnya orang Islam yang ada di Irak di Basra itu terkontaminasi ikut ngampur aduk paham agama dengan paham apa? Filsafat. Akhirnya ulama setelah periode Ma'mun, ini golongan angkatan Imam Ghazali itu periode 400 Hijriah. Ini kesulitan karena ulama setelah periode Ma'mun cara berpikir agama dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Filsafat. Waktu itu pertanyaan itu bukan pertanyaan agama. Misalnya wonten ulama akhir ditapak ingatan dia pusing tenang. Semua kejadian di alam raya ini sudah dikehendaki Allah atau jadi karena hal-hal yang baru. Maksudnya sesuatu yang di alam raya ini amrun unubun, sesuatu yang baru atau sudah didesain Allah mulai dulu-dulunya atau gimana? Wah pertanyaannya itu yang mojok agama, yang mojokkan apa? Misalnya Tuhan itu menghendaki baik atau buruk. Nah dijawab yang menghendaki baik, yang menghendaki buruk. Katanya hanya perintah baik, buruk digendaki. Maunya apa? Karena dewi itu disiksa-siksa. Akhirnya Mu'tazilah keteter. Muni pendapat. Ya orang ngono Allah ngarep nape, nak elek kok setan. Dari ahli sunnah. Lah nak elek luwih akeh berarti Allah kalah terus. Ngomong ngarep nape ora tau kasil, setan ngarep elek kasil terus. Berarti pangeran hebat setan. Mu'tazilah itu keberatan dari Allah kalah berapa? Setan dhewe seneng pangeran. Ngono ya repot. Wong itu pertibatan. Lah mulai ini disebut kelompok Firaq, Al-Firaq fil Islam. Niku gara-gara diputus oleh Khalifah Ma'mun karena ada tradisi mengkaji agama dengan teori-teori apa? Teori-teori apa? Dan itu bahaya. Wakilnya keluar. Akhirnya apa? Akhirnya ya ketika rumput pun buatan terkendali sampai sekarang. Mengenai sebagian dia ini fanatik atas Mbah Hamid Bedawi Lasem. Anak-anak kuliah nih UGM urusan sekrup lah. Cek teknis, cek kedokteran, cek sekolah filsafat, cek sekolah yayan. Tapi ada dulurku di sekolah sampai sholat, di sholat. Mereka zaman yang pondok masih belajar di pakai dicap kulit. Barang belajar filsafat darahnya inti agama. Kulit musuh inti kalah, bang. Akhirnya sing sholat darahnya syariat kulit, sing ra sholat darahnya hakikat terus nopo. Itu inti. Akhirnya nanti itu orang sing sholat kalah canggih sampai sing ora. Ya ora kabeh tapi sebagian yang menentang. Oh itu kan terus repot. Ya karena itu tadi agama dikaji sedemikian rupa yang menyentuh kehendak Tuhan. Dia menyentuh apa? Kehendak. Walaupun akhirnya ruangan. Kasus beberapa tragedi mulai tarian Jalaluddin Rumi yang dibaca bocah perkara Nurah Jumatan sampai beberapa kasus teologi besar dulu zaman Husain Al-Khallat sampai di Trono Sinten Siti Jenar sampai dan sebagainya. Itu dulu itu gara-garanya unsur ketuhanan dalam Tuhan itu dikait-kaitkan dengan tebak-tebakan ilmu apa? Filsafat kertas. Sehingga makna-makna tafsir terkini itu makna nilam nyari alam bulat itu bukan kok melahirkan secara fisik. Karena kalau melahirkan secara fisik orang-orang Nasrani sendiri dan tiap ditanya kalau anna yakulu lagu waladu walam takul lagu nopo sohib. Apa mereka berani membayangkan Tuhan bersenggama? Kan dia tidak berani.
Padahal belum ragil tak ada unsur anak, udah ada unsur ibu. Orang dan anaknya lewat ibu, bapak langsung. Berarti malah bapak kelainan, bapak beda apa? Bapak dan sebagainya dan sebagainya. Bon itu terus selesai. Kemudian bangsa-bangsa Arab sendiri ketika ingin merasa hebat menisbatkan anak lagi pada Tuhan. Orang-orang Cina menamakan dewi-dewinya juga dinisbatkan kepada kekuatan Allah Tuhan. Begitu juga agama Zoroaster di Iran, terus aliran-aliran kepercayaan senengannya ngait-ngaitkan kekuatan itu dengan kekuatan Allah Tuhan. Makanya sekarang tuh ada film yang dilarang di Barat, dilarang di Italia, tapi beredar di Amerika, ya kritik-kritik tentang teologi ketuhanan. Ketika ada teknologi modern yang tanpa ada tandingan, misalnya ya darah ini partikel nomor Tuhan, darah nomor partikel nomor Tuhan. Jadi artinya mulai dulu itu ada tren kalau orang mencari Tuhan itu mesti sesuatu yang dikait-kaitkan dengan apa? Tuhan, ini anak Tuhan, ini anak Tuhan. Sekarang era modern kalau namakan partikel yang paling terakhir disebut partikel apa? Tuhan. Misalnya partikel dalam nuklir, dalam apa disebut partikel apa? Tuhan. Mulanya ini yang perlu diketahui, iyat tabi'una illa dhanna wa inkum illa yakhrusun. Semua tebak-tebakan itu hanya nebak saja. Mereka juga tidak tahu mulai dari bro pondok yang jamaah dikit. Mulai wiridan terbaik, mau nanya ngambil apa? Wong Islam terutama tentang kota, wiridan terbaik bukan istighfar, tapi subhanallah. Wiridan paling aman itu subhanallah. Subhanallah, mau suci Allah, mau suci Allah, mau suci apa wae, mau suci sampai tebak-tebakan yang manusia, mau suci sampai kekeliruan, mau suci sampai asumsi sing melen. Misalnya begini, kita orang syariat, ini rumah tenang ini, kita orang syariat. Pulau misalnya, pulau orang syariat. Ya Allah dengan perintah apik. Nah apik jenengan lebokno swarga. Nah pulau elek jenengan lebokno neraka. Kadang-kadang itu tetap terbersih. Nah itu mlebu swarga ya terus piye, namun neraka piye jenengan malah kok repot-repot. Nah apik lebokno swarga, nah elek neraka. Gawe apik kabeh mlebu swarga kabeh. Gawe elek kabeh mlebu neraka. Lalu itu di teori filsafat itu dibesar-besarkan Tuhan itu maunya apa? Dari elek dikarep-karep model, tapi kok disiksa-siksa. Lah ngoten dibukakno, diperdebatno ning seminar. Sing debat ora pati duwe kosa, ora pati wedi pangeran. Bedino kongkon-kongkon ning kabeh terus debat urusan apa? Yang melanggar terus inti ora pati wedi. Lah santri sing duwe wedi pangeran tapi ora pati duwe akal, milih pokok alam ae nemu. Tidak debat sama jawabe pokok napa? Anak nah, akhirnya diskor. Ini diskusi ilmiah, bukan diskusi apa-apa. Akhirnya kumpul berdiskusi ya mereka. Ya akhirnya menemukan teori yang macam-macam. Saya ngomong juga tidak paham, tak pikir. Jadi orang ngomong dia tidak paham, saya ngomong lagi, buat apa? Aku yakin, bodoh apa? Cuma tetap aja dua istilah. Nggak ada mau pinter berapa alam dan dua istilah. Misalnya pakar tafsir, tetap dua istilah metode tafsir ini orang hermeneutika orang apa, tapi orang pasti paham. Jadi semua dua istilah tapi rapati apa? Paham. Lah ilmu filsafat tuh kayak itu, ada istilahnya tapi tidak pernah paham. Bahkan mereka sendiri tidak pernah paham. Misalnya mereka kalau ditanya unsur wujud itu karena apa? Mereka bilang ada akal awal, akal sani, akal sani. Ada wujud awal, wujud sani, wujud sani. Terus wujud awal itu apa? Al-hawa. Al-hawa itu apa? Makanya mereka bertanya. Ketika Allah sendiri itu sama siapa ya? Ketika Allah belum menciptakan makhluk ini, dia sama siapa ya? Terus ngapain? Wah, kadang dia tertarik jawab. Apa ya pengen di sini? Ketika belum menciptakan apa-apa, Allah ya. Nah mulai di sini ini terus masalah agama malah hancur-hancuran. Salu mafidin sulmatun laya sedua. Di sini agama mulai tersobek dan tidak akan tertutup lagi sampai sekarang. Itu termasuk setelah tragedi Khalifah. Ini disebut oleh ulama ahli sunnah zaman al-Mihnah. Ketika itu Ahmad bin Hanbal di penjara. Orang yang tidak ikut instruksi makmun apa di penjara. Imam Syafi'i di penjara berulang kali. Tapi ya gara-gara rasa keaman akhirnya meninggal di Mesir. Mereka Irak gak aman karena di daerah itu makmun. Akhirnya pindah ke Mesir.
Yang Mesir itu daerah ini kalau jadi, jadi pindah Imam Syafi'i ke Mesir dia kepeksa karena tekanan apa? Teologi. Ampun. Waktu itu pun sampai sekarang didiskusikan dalam bab teologi Tuhan itu sedang apa? Sebelum menciptakan langit dan bumi ngapa? Sekarang ini apa? Ampun. Sampai wonten guyonan Harun Ar-Rasyid sampai Abu Nawas mono. Abu Nawas itu, Harun Ar-Rasyid itu pakar ilmu ketuhanan. Jadi kadang beda. Pengiran kok kiwopo. Akhirnya kita yang berharap, sopo sing iso jawab Tuhan sekarang sedang apa tak kira dia. Lah ulama mesti pakar, ulama rata-rata santri. Atau mesti wapo alam berharap iku. Waktu untuk hadiah lagi. Sekarang Tuhan sedang apa? Terus bumi tengah ini jumlah lintang piro. Dari Abu Nawas, saya sanggup jawab tidak semua. Bisa rojo nak lungkur nak nenggone nopo sini. Semoga permadani dia nak sangking kulit dulu. Yang ringan dulu saja apa jumlahnya bintangnya. Itu persis dengan singkatan yang diduduki raja yang dari kulit domba. Jumlahnya. Tapi roh, apa ya itu dulu nanti tahu. Ya raja gak gitu. Jumlah nopo dulu nopo. Kakak dulu kita tanya harus proses kalau itu tak benar. Beliau mahir iso. Berarti jawabannya betul sakit tuh. Iya iso yang kami betul sakit. Tak tengah bumi deh. Pengawal kon nanti no bumi ini konon. Ya tengahnya nanti pas yang ditanjapi panas kalian pengawal ini. Tenang ya. Ya ukur sendiri. Tenang nih ukur apa? Oh itu yang terakhir yang pokok. Ini pengiran yang pokok. Itu cerita syariat ya. Artinya cerita ini harus sampai yakini. Ini yang syariatnya. Ya karena ini pertanyaan penting. Saya bisa jawab tapi dengan satu cara. Jenengan berarti takok berarti murid turun jawab berarti jenengan harus turun dari 3 tanah saya yang duduk di situ. Nanti saya baru bisa apa? Jawab. Raja Medun Abu Nawas tunggu di 3 tanah. Tuhan sekarang sedang menaikkan Abu Nawas dan turunkan raja. Tapi raja iya, aku masih medun. Artinya apa? Tebak-tebakan tentang Tuhan sedang apa itu sebetulnya bisa dijawab dengan logika-logika syariat yang mudah. Karena semua yang terjadi di alam raya kehendak Allah. Jadi pengiran Iwopo ya lagi menaikkan saya di kursi raja dan menurunkan apa? Paham? Akhirnya seorang ulama yang Tuhan ya nak gue pengiran dan agak pengawas. Jadi gak usah apa? Kalau ada kitab asli teks Arab judulnya Abu Nuwas. Itu banyak cerita ketuhanan. Dan itu karena teologi ketuhanan membingungkan zaman Khalifah Sinten Makmun dan jadi tragedi. Ini Abu Nawas juga guyonan. Dan akhirnya Abu Nawas itu orang paling pinter dalam menjembatani teologi Tuhan yang bulat. Ambil teori Abu Nawas yang kacau, tapi jadi gampang. Suatu saat Abu Nawas yang pasar itu cerita. Saya ini orang paling kaya, bahkan lebih kaya ketimbang Tuhan. Anak asna minallah, saya ini lebih kaya ketimbang Tuhan. Terus wa akrahul haqqo, dan saya itu paling tidak senang dengan barang hak. Jadi wa akrahul haqqo. Jadi saya ini orang paling kaya, wa ana akrahul haqqo, dan saya itu tidak senang barang apa? Ngomong-ngomong yang pasar akhirnya dipanggil raja. Maksudnya bukti. Ya tapi ini juga saran mau jadi kiri. Pokoknya aku sebelum menerang non nanti kira dia, kira duit. Umur ini maksudnya. Terus ngono jadi terus no. Ana adna minallah wa akrahul haqqo wa uhibbul fitnah. Bahasa Arab, itu bahasa Arab, banyak redaksi itu bahasa Arab. Ana adna minallah wa akrahul haqqo wa akrahu gede kan? Benci, saya itu benci al-haq. Gak usah dipercepat, saya itu benci apa? Al-haq wa uhibbul fitnah, dan saya suka apa? Ketika dipanggil Rasid, apa maksud kamu lebih kaya ketimbang Allah? Ya Abu Nawas,
Karena Tuhan tidak punya anak, aku anak yang agak. Jadi dalam urusan ini kaya saya ketimbang Tuhan. Lah apa meneh? Pengenan lagi utang-utangku akeh. Kalau kamu pengenan ada anak dari juga. Pengenan ada apa? Akhirnya lebih ringan daripada mencari Tuhan, tidak mencari nawang kayak Khalifah Makmun atau boleh pengenan kayak Harun Rasid tinggal di rumah Bu. Nama, itu lebih nifan. Akhirnya Tuhan versi Abu Nawas, Tuhan versi Gus Dur 3 bulan. Dan daripada dibakar ke umpil sapat malah tuh. Nah, Gus Dur biasa kayak guyonan Tuhan, tapi jadi lucu. Pangeran ketemu Presiden Yesus Sinten, tanya, Tuhan kapan negara Amerika mampu 20 tahun lagi? Ya tak saya tunggu Tuhan. Ketemu Sopo, PM Sopo. Ya kabeh pangeran itu jawab 20 tahun, sampai tahun negara ini makmur. Ya enggak apa-apa Tuhan satu. Barang ketemu Presiden Indonesia, kapan Indonesia maju? Pangeran nangis. Karena enggak tahu kapan maju. Dari Gus. Woi itu kayak benar, daripada Tuhan dibakar Nobel sahabat atau dibakar ke? Ya itu lucu tapi yang tidak melecehkan, ya. Lucu tapi tidak apa. Ini kok Gus Dur trauma, pengiran dibakar alafil. Nah itu orang yang didiin, Gus Dur jadi bagus itu. Nah, Gus Dur punya yang penting. Saya kan buku yang dibaca beliau itu sama dengan saya baca. Tunggal guru, Wong bapak Gus Dur kandangnya baku. Paham? Saya lebih kaya ketimbang Tuhan. Maksud saya, Tuhan tidak punya anak. Tuhan tidak diutang tentang Allah. Lah maksud kamu wa akrahul haqq. Kenapa kamu tidak suka kebenaran? Maknanya kan saya tidak suka apa? Kebenaran itu kan harus kamu sukai. Jadi cerita, al-mautu haq kayak mudin tafin. Wa alamu anal mauta haq wa naron apa? Sing seneng mati ya, sapa sing seneng neraka ya napa? Dadi teh wa akrahul haq dene ra seneng neraka, ya ra seneng mati. Mergo al-mautu haq wa naron apa? Wis mudin kenal mereka terus apa jelas. Terus yang ketiga wa ukhul fitnah. Kowe kok seneng fitnah maksud iki napa malah raja. Kula tak untuk rapati seneng napa? Yo ora wong kafir ora seneng fitnah. Terus maca wa alamu annama amalukum aulatukum napa? Dalam majwajikum aulatukum napa? Raja malah seneng fitnah bojone pirang-pirang. Semenjak itu diskusi tentang teologi ringan, mereka diguyonan itu. Tentang bayangan rokok suwargo dari siapa nama sudah diguyon. Kemudian nak bela Umat sing tinggi pujian sa Indonesia, pujian yang benar. Ilahi laksulir farjau fi ahlan. Gusti belum suwargo tahunan ya apa ampun. Tapi ya jangan kira satu kan neraka tetap aja walaku alam nari. Jadi, lebih rokok ora pantes, lebih rokok ora kuat. Dan sebenarnya daripada mikir pangeran atau mikir Gusti kalau nunggu rokok, nunggu swarga ora pantes. Lalu limpir dosi napa? Tapi walaku alam nari. Tapi mungkin rokok ya benar kuat. Paham di taubatan waktu itu. Ketika ngerayu pangeran, yang kalau paling seneng cara ngerayu pangeran. Dulu itu ada di 5. Dosa kula terus koyo jumlahe napa jenenge? Pasir, saking kathah. Tapi kalau tetap yakin dia akan dikurani jenengan. Oh, tetap dikurani jenengan kakak. Aku rapotin begitu. Diteror, selama psikologis apa? Dipressure, dosa kula gak ada. Tapi tetap aja arah dikurani apa? Mau tersukuran dengan kata-kata begitu. Mau semenjak itu terus ditambah lagi oleh cara pertemanan orang-orang sufi dengan Tuhan. Lebih ringan lagi, lebih mudah lagi. Terus Tuhan itu menjadi sesuatu yang indah, yang enak, ditemani enak di mu'anasai. Jadi kue era Jalaluddin Rumi, era ulama-ulama, sing mu'anasah billah, talajud napa? Bila sudah hubungannya dengan Tuhan terus nyaman. Kalau usah kita kalau cara teologi pangeran di Ewopo, Sumi gawe-gawe makhluk itu Ewopo sudah bilang semua karena terjadi indah hubungan dengan Tuhan terus semua anak. Nah yang kita harus ikuti yang itu. Mu'anasa soal hakikatnya Tuhan kita cukup pakai wiridan atau keyakinan subhanallah.
aman. Pokoknya Allah itu maha suci. Sudah kita tidak tahu persisnya maha suci dari apa. Dari apa saja yang salah. Termasuk dari asumsi kita yang sedang menggelar di otak kita, di pikiran. Kan kita sendiri sebagai orang soleh kadang juga salah mungkin mengasumsikan apa tuh. Tuhan. Kalau kita bahas aku nak soleh bukan lebih suarga. Ini suarga itu para pengiran. Wah, tapi gue jadi para pengiran bahasa Allah tidak dari akhir. Berarti pengiran partai tinggal telur dia tidak kenal. Kadang musuhnya kurang ajar. Dari suarga para pengiran. Di siang lain banyak yang melalui ide dari itu. Iya pengiran tinggal telur. Ya keliru benar. Artinya orang soleh sendiri kadang bayangkan Tuhan juga secara salah. Jarimu kepengen para pangeran. Saya kira suatu bayar mengumpuli bidadari. Ya apa? Nanti kira pangeran kok tinggal apa? Lupa, ya kan ya salah juga kan kita maksud tentu iya. Lalu ya keberatan ketika suatu orang pangeran tak tapi rano tidak. Dari umur aku tekam itu termetum. Paham? Boy uang rasa munah. Kalau kali ini malah gue kan orang soleh, kita untuk kalah dari soleh. Bahkan ini warga kan orang bidadari para pengiran. Saya pengiran tertinggal. Sebelum tertinggal makan buah-buahan, tajri minta tial anda belok sungai. Nembono bidadari pirang-pirang. Wakurun bin kamsali luluil. Segampangannya pakai alna bunda akaro, semua setawa terus. Kan mesum terus. Terus jadi tentang pengiran tertinggal semua. Kan artinya kan ternyata kita juga sering paradok, kesalahan kita bayangkan surga yang dekat Tuhan juga sering apa? Tapi tidak subhanallah selesai. Nah, makanya kalau orang-orang sufi yang sudah usul ilmu hakikat senang pakai istilah surga itu yang kayak di juz 11 itu. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Jadi kalau dia di surga tetap baca wiridan subhanakallahumma. Maha suci engkau ya Allah, karena maha suci itu paling aman. Di dunia kita wiridan itu karena terbebas dari salah sangka kepada Tuhan. Sampai di surga pun kita kalau nuruti nebak Tuhan tetap salah. Kita ini dengan kapasitas makhluk. Kalau nebak inti hakikat Tuhan pasti tetap apa? Salah. Karena Tuhan itu hakikat yang jauh di luar kita. Mulai tak kami selihin apa? Sebab itu di surga pun wiridan yang masih sah hanya subhanakallah itu masih sah dan harus diajarkan terus. Mereka bebas dari apa? Kesalahan. Paham ya? Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma. Ketika di surga pun orang-orang mukmin masih wiridan apa? Subhanallah. Karena asumsi tentang Tuhan itu beredar macam-macam. Mulai versi Zoroaster, versi Islam, versi Yahudi, versi Nasrani, versi Manunggaling Kaulo ing Gusti, versi kebatinan, sampai versi apa saja. Mulai versi yang rasional sampai irasional sampai versi kronik. Yang namanya menebak Tuhan terus masya Allah. Wong paling bento kalau di otoritas nebak nama. Paham ya? Sebab itu Quran itu paling sering subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man semua itu kalimat tasbih dan itu paling aman. Ya, paling. Kemudian hubungan kita dengan Tuhan nilai wae kaya Abu Nawas. Paham ya? Senajan ora kali malaikat. Nah cerita versi dagelane Abu Nawas itu masih ada nak turu kapane kon sing kawat. Anak itu lagi nopo. Ya kapane kawat malaikat takok kan gampang. Penghuni lama ditakoni. Berkenaan kali malaikat kan kudune sing kapan anyar, mati anyar ditakoni. Ini kawat iki takoki piye. Dari berbeda ditakoni malaikat, tapi nganggo kapan nopo? Selamat. Pencipta pertanyaan. Ayo malaikat teko jadi ada jawab. Ngaku kau takoni bener karo iki. Tapi itu penting, sebetulnya itu teori-teori syariat saja untuk mengalihkan dari teori filsafat yang digunakan untuk mencari itu akan bahaya sekali mencari Tuhan dengan teori nopo filsafat. Bahkan Imam Syafi'i itu haram, syirik. Ahmad Hanbal bilang orang yang mencari Tuhan dengan filsafat itu harus di penjara, mungkin dianggap kriminal. Mencari Tuhan lewat nopo ngeri lah kalau filsafat Tuhan bersemayam di semua hatinya hamba terus bersemayam itu
hakikat. Ya kalau perdebatan Siti Jenar kalau Joko dulu. Waktu kan teman perdebatan. Tuhan di mana? Sekarang ngapain? Saiki sedang apa? Ketika belum ada langit dan bumi, Tuhan ngapain? Sedang apa? Terus diciptakannya alam raya ini pakai unsur Tuhan apa unsur di luar Tuhan? Lalu di luar Tuhan itu unsur apa? Enggak Joko pusing, wali mantan preman aja debat filsafat. Kali coba mantan preman di debat Sunan Bonang jadi wali. Dijak debat wong sing olah batin suwe, baru-baru tidak pusing. Orang tahu jawab. Tapi nggak satu kanan ini, mantan preman lagi yang mana? Kalau ini secara sekarang ini nggak satu kanan. Kalau mantan preman jadi depan batuan nangbar malah gampang kok. Akhirnya dihukum orang debat bareng. Pada umat dan itu ilmiah tenang di sini. Ya tetap tenang tapi ilmiah tenang. Bukan apa lagi ilmiah tenang. Yang kali Joko raka kuati, Siti Jenar rumah komis sudah dari wujud. Ini takoi. Ini meyakini dunia ini ada, tidak ada semua. Siti Jenar ada dipanggil sidang Dewan Wali Songo. Tidak ada Siti Jenar, semua Allah. Nah, utusannya masuk. Bukan ada Siti Jenar, semua Allah. Itu Allah terus. Hari Sabtu yang kiri Allah dibaca. Nah, urusannya baliknya. Yo, Allah dipanggil. Allah jadi terus. Akhirnya setelah ditutup, batu hukum kekakuan itu. Kenapa? Akhirnya hukum itu semua cerita-cerita. Hukum tentang orang. Nah, cara pulau itu betul tujuh belas kalau mantus hukum di Panjang betul kira-kira itu betul ngasih kono, dia dihukum lagi kira-kira nanti. Satu betul itu kejadian-kejadian muhakiat yang kayak itu. Kalau ada buku banyak tentang kejadian-kejadian yang mirip kayak itu. Dulu yang paling populer di dunia itu ya Husain Al-Palestine. Bahkan sekali bersabda Qadir Jilani saja pernah membicarakan Husain itu. Asyura Husain Al-Halal Akrotan. Walaupun untuk di zaman ini lah apa tuh dia jadi Tengah Hakim termasuk sempat menghikayatkan gawe Abdul Qadir komentari sinten Husain Ali. Di Indonesia terkenal di sinten. Itu memang ada ilmunya. Jadi ada istilah tasmita gaib atau apa itu ada unsur saraf yang kalau difokuskan menuju Tuhan itu coplok sendiri. Makanya sebagai riwayat itu Siti Jenar bukan dihukum Panjang. Dia harus memusatkan diri. Hei Kali Joko, hei Sunan Bonang, hei semua wali songo. Kamu itu masih menikmati dunia karena kamu masih asik dengan kekuasaan. Saya menyesal hidup ini karena harus saya terpisah dengan zat yang sejati. Saya senang sekali bahwa Anda ikut mempercepat kematian saya. Ayo cepat rohku cepat keluar supaya mengakhiri ketersiksaan saya. Dan itu memang ada kebiasaan tertentu orang itu langsung mati. Saya lebih senang sama yang versi ini, biar kesannya Wali Songo tidak membunuh Nokopan. Dan banyak juga versi yang meyakini bahwa kematian Siti lewat jalur itu. Lewat apa? Sama seperti dulu matinya Jalaluddin Rumi. Itu ya begitu. Ketika murid-muridnya nangis karena beliau mau mati, ini saat yang paling saya tunggu-tunggu. Karena lama sekali roh saya menderita keterpisahan dengan zat yang agung. Karena roh saya ada di alam yang panah ini, ada di daging yang calon bangkai ini. Saya senang sekali bahwa roh ini akan kembali. Dan disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Roh yang kembali. Itu harus senang. Semenjak itu Jalaluddin Rumi istilahkan kematian itu malah mengantar karena rohnya kembali bergabung. Nah bergabung itu masalah mana? Bergabung dengan pangeran disebut wahdatil. Nah Quran dia redaksi yang nyangan innalillah wa inna ilaihi ora ilal ardi. Wa inna ilaihi ora ilal dan kita kepada Allah kembali. Karena jadi Jenar kepada Allah kembali oleh bumi bangkaimu. Saya wa inna ilaihi lucunya mari Allah mari bumi. Karena jadi Jenar jadi tentang makna itu. Rada kalah ada Sunan Kudus cepat. Mereka mau kali di Sunan Kudus ya. Ketika ditakoi Sunan Kudus, saya kan pengen dia dulu. Siti Jenar, ya aku balik nih Allah. Soalnya aku mati balik nih Allah. Lah tadi dulu balik.
Lah saiki pangeran cek pangeran ta pangeran. Nah pangeran saya kira aku ya seneng Allah sebenarnya seneng Allah. Balik pangeran ngene iki ben saya kira ya balik tetep ae kowe ning Allah. Meneng kalah. Ada urusan kali Joko apa didok mana cek mantan preman sorry oh, lho nggih ora kali Joko sejarah mau jago mek ramah umur iki Joko 3 para urusan jadi jago. Dia kan Joko beliau kan mantan preman ditobatkan ke Tanbunan terus diajari ilmu kesaktian. Jadi sejarahnya bagian tukaran terus mulai dia bagian apa? Berona perang ya panglima. Dan debat alim ya Sunan Bunten itu sih. Oh, beliau latar belakangnya wong alim. Sunan Giri ini latar belakangnya ya. Lah Sunan Ampel itu suhunya semua karena beliau paling senior memang masalah alim paling senior. Akhirnya ya kali dicoba ini sendiri tukaran istiqomah. Nah gila durungnya tukaran ini durungnya bentrok di situ. Siti Jenar melakukan ritual yang memisahkan diri dari rohnya terus mati. Maksudnya kalau cerita ini nambah cerita ini. Intinya itu diskusi tentang Tuhan, menebak Tuhan, cara hubungan manusia dengan Tuhan itu mulai rian rumah. Sawali sonoe raiso mecano misteri Siti. Mulane kula nyuwun jenengan hubungane mbek pangeran wis model Gunawan sing nyaman-nyaman wae. Hubungan mbek pangeran napa? Sing nyaman-nyaman. Kok sare repot. Soale nang duwe kok Gunawan Gusti iso kula kata. Ini masuk sepurane jenengan kalah kata be iso kula. Saya boten mutu. Dulu bisu ada di Badan bis, seperti wa umri nanti sentulah yang menbadan bisa itu dia pasti mati paham di taubatan waktu dulu bis. Wah walau jadi ini itu umatan kawan. Paham itu terus masalah teologi itu dulu masalah asumsi hubungan makhluk dengan Tuhan kemudian melebar-lebar jadi masalah teologi. Nah, ketika teologi atau paham teologi itu disahkan seorang presiden atau otorita atau penguasa terus diundangkan, nah itu yang mari fatal. Sesuatu yang masih mencari-cari karena kebetulan yang mencari-cari itu seorang pemimpin terus diundangkan, dipaksa orang seperti itu. Dan itu kriminalnya Khalifah Makmun ketika memaksa orang harus berpikiran kayak dia. Ahmad Bambal di penjara, ulama apa? Di penjara. Disebut zaman al-Mir. Itu sama seperti mazhab Wahabi yang masih baru mazhab dipakemkan oleh pemerintah Arab Saudi. Akhirnya Said Muhammad terlantar, Habib bin Smith apa? Terlantar. Repot kalau sebuah mazhab. Kalau sebuah mazhab yang pegang kita ini urusan pribadi. Tapi kalau yang pegang seorang penguasa bisa diundangkan. Coba sekarang di Indonesia saja, ketika punya ide anti poligami itu Dewan Penasihat Jepang maupun yang pertama itu. Mungkin ini ide pribadi, tapi di otoritas perlu dipidanakan. Sing nopo, kawin nopo, itu kan ide pribadi. Misalnya ide pribadi kan dari pribadi ke pribadi, jadi yang di ide penguasa sakit nopo diundang. Kemudian kalau teologi ini kan repot. Seperti di Arab Saudi Wahabi diundangkan, di Iran diundangkan. Kalau nanti teologi nanti misalnya suatu saat di Pakistan mayoritas Ahmadiyah. Kamu perlu bicara bahwa Islam di Pakistan itu banyak yang bermadzhab Ahmadiyah. Bahkan Islam yang masuk di Denmark itu malah Islam yang nomor Ahmadiyah. Nah nanti kalau mayoritas itu diundangkan. Nah ini pentingnya peran seorang ulama Majelis Ulama dengan harus ngomong terus. Tugas ulama ngomong. Kebenaran harus diomongkan terus sesuai teori akal, teori sunnah. Jangan sampai kebenaran nanti diundangkan oleh mereka yang tidak berkompeten. Ruwet. Ya, ini perlu. Dulu Khalifah Makmun kasusnya ya begini. Dia itu tertarik sama kemajuan Yunani karena dulu kota paling maju itu Athena Yunani. Ada nama-nama besar kasus Plato, Aristoteles, sehingga wong kabeh bangga terkait kalian Yunani. Dan ini saat ini orang bangga terkait Amerika. Khalifah Makmun diundangkan. Orang Islam dipaksa baca buku terjemahan. Orang Islam harus dipaksa meyakini bahwa Quran itu hadis, Quran itu bisa semua. Lalu sebagian ulama bukan senang Gus Dur presiden. Ini orang-orang gede aja. Gus Dur wong pinter. Nak pinter jadi presiden, gue pinter jadi kekuatan. Wong pinter kuatir rasa jadi presiden. Mereka kuatir yang lucunya diundangkan. Bajunya diundangkan. Orang repot. Kata Pak Presiden, padahal berdua-dua jadi kata apa?
Kata apa? Jadi memang wong pinter wae ora jabat, nanti takut apa? Diundang. Dan itu ya bagi keberlangsungan sebuah agama, sebuah pencarian apa? Itu coba sekarang tragedi-tragedi pemerintahan teokrasi, pemerintahan yang berdasar ketuhanan itu terjadi semua. Islam punya korban Husain Al-Khalid sama Siti Jenar. Kristen malah banyak lagi. Mulai siapa itu yang Galileo, Servetus buahnya. Karena lembaga gereja diundangkan oleh pemerintah. Siapa yang menentang tafsir gereja dianggap kriminal. Ketika Galileo mengatakan bumi bulat bola oleh gereja dianggap kriminal. Pemahamannya gereja bumi tidak begitu. Galileo dianggap menentang gereja dihukum mati. Islam juga punya tradisi begitu. Kasus Sinten Khalifah, Sinten zaman Sinten Husain Al-Khalid. Begitu juga Mesir modern. Jamal Abdul Nasir ketika Sinten yang jadi korban, Sinten saya Sinten Kutub. Saya Kutub ini juga korban ketika sebuah aturan beragama diun. Orang tahu semua. Tapi saya Kutub orang keramat ya. Jadi dia mengalami hukum ngoten malah kitabnya terkenal di dalam Quran. Karena itu kan tragedi terkini sebagai kaum muslimin zaman Sinten era Sinten kan baru ada era Jamal Abdul Nasir zaman Sinten saya Sinten Kutub yang arah di dalam Quran. Itu ya karena diundang Mesir berhaluan saya Kutub berhaluan Ikhwanul Muslimin. Natural itu. Kalau apa-apa diundang itu. Ya seperti haji di Indonesia. Sekarang itu baru hanya himbauan. Sebaiknya tamatut saja, karena ikhlas tidak ada duit. Ya muka-muka mengorak, itu kan diundangkan, harus tamatut sesuai repot, harus kiron, sesuai dengan malah nakalan, tamatut nakalan, malah sebenarnya malah apa? Kiron. Ya menurut saya kalau haji teriinbat, lo kiron itu tak kayak haji teriinbat, 3 jadi 1, atau 2 jadi. Mungkin rata-rata ibadah aku. Ifrat kan repot, sama tuh di tengah repot, paling anti repot, kenapa? Nah tapi misalnya kiron pribadi kan tidak masalah. Coba kalau nanti yang negara yang bilang bisa diundangkan, yang tidak kiron di luar tanggung jawab pemerintah, hilang tidak urusan, merarukan terus. Nah itu repotnya sebuah metode agama, konsep beragama ketika kena penguasa. Makanya ada penguasa pegang otoritas agama juga. Soalnya penguasa ya, soalnya belum sholat tapi aku nggak mati roh malah. Paham gitu, dulu ya. Bahaya kan. Tapi kayak Khalifah Mahmud dia seorang alim, jadi khalifah. Beliau punya versi tentang mencari Tuhan. Dan dia kebetulan lebih dekat dan pikiran-pikiran filsafat. Ini mau akhirnya insal masuk. Akhirnya agama tersobek dan tidak akan tertutupi lagi hingga sekarang kasusnya. Di buku-buku IAIN, di buku-buku kajian Islam, sekarang filsafat itu jadi jurusan. Padahal ketika itu dikaji secara detail, tentu melahirkan orang yang belajar mendekatkan Tuhan lewat teori nopo. Padahal para pangeran api sujud ya, terus repot. Loh gitu, kalau orang masih kayak kita syariat, api sujud itu aturannya. Umir Tuhan asjuda ala taati argumen. Sujud itu kudu anggota 7 nempel bumi. Iku batuk, tangan loro, dengkul loro, sikil loro. Kena jauh itu sahabat, memangnya Tuhan di mana? Kok kamu sujudi? Ya Tuhan di atas kita. Ini ada kok tadi burim. Kenapa teori itu maknina? Ditokok yang kamu sujudi posisinya di mana sih? Oh sujudi mudah begitu. Ya Tuhan ada di mana-mana. Kalau itu kan kalau perlu sujud begitu, kamu diam saja juga ketemu. Nah, ya lupa tak ngoten beda apa? Kudu naik teori filsafat ngoten, kudu di tokno ilmu Abu Nawas ini. Abu Nawas itu sebagai tokoh ahli falak. Cerita pada bumi bulat-bulat, jadi kabeh podo. Bumi apa bulat? Jadi kalau nak melakukan insan Abu Nawas, dari titik tertentu, nanti suwe-suwe ya titik itulah. Aku nawar apa-apa lagi yo. Suatu saat tetangganya sekali malu kematian, lagi deh malu menetan. Wah, aku nggak nawar dari itu, nggak nawar tolong ikut kerja, malu dulu.
Aku nama sudah bilang imani kamu aja getan, kamu malah kebaran. Nanti juga kamu. Nanti juga kapok. Sama yang meyakini Tuhan ada di mana-mana itu juga mereka ada siap saat Tuhan dekat dengan mereka, saat mereka maksiat, saat mereka seenaknya. Ujung-ujungnya mereka juga subjektif sepi. Orang yang cara berkeyakinan sok Tuhan di mana-mana, mereka itu siap karena pangeran pasti maksiat itu ramah roh. Nah, apa sih lagi yang pangeran itu pas sampai pangeran lah. Tapi pas dia maksiat pangeran orang pasti roh. Intinya mereka juga prakteknya subjek. Paham ya? Makanya kita ya sudah bilang Tuhan itu ada dan Tuhan mengawasi kita ya sudah. Cara syariat kita harus sujud demikian, cara rukuk kita harus demikian, cara Fatihah kita harus demikian. Ya sudah ada. Nanti kalau sudah ada ya waktu serian tentang TV itu ngaliran sing sholat 4 rakaat ke 4 penjuru. Kalau madhep kiblat kan kesannya Tuhan hanya ada di barat. Gue bukan Tuhan ada di mana? Karena 4 rakaat ketiga apa? Keempat apa? Arah. Artinya orang nanti kita sholat maghrib berkumpul tahu repotnya subuh. Enggak nuruti pemikiran nanti aneh-aneh. Paham kita dimulai rian perdebatan tentang Tuhan itu ruwet. Mulanya ketika negatif Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Kamu jangan berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah itu kayak apa. Fatah liku, pasti kamu akan rusak. Menurut saya. Wa falam maja al-haqqu min indina qalu inna hadza sihrun mubin. Falam maja al-matale teko Fir'aun wa kaumahu apa al-haqqa apa kebenaran yang dinatang di sisi kita. Kalau mau mengucap sopo Fir'aun nah ada satu niki ulah sikur dan sikir bukti dan ikan jelas. Bayuan tegese ingkang jelas zahir dan ikan terus. Kalau ada pengusaha Nabi Musa takulu nalul haqqi lamaja. Atakulu nana pengusaha sira kabeh hakim maring barang hak lamaja. Kumsane teko apa hakum ing sira kabeh. Innahu sak temene hak la sikur dan sikir. Asif kurun hada, ono to tikir hada tadi iki. Kawan aflah oleh teman-teman bejo sokoman wong atakan teko sokoman di iklan doha. Wa solalan jadi bakal jadi musnah opo sikus sahara sikir tukang sikir. Walau sikulan ora bejo soko asabi guna biro-biro tukang sikir. Wali sikam bil mobi ing dalam panggonan loro ing kali orang. Qalu al-kitana lil kitana amma wajadna li aba. Kalau pemuda sober amwako, citana maka terkosiro musanan kita. Likal kita supaya nenggono sironan kita. Litaruk dana supaya ngalang-alangi to nyegah siro musanan kita. Amal yang perkara wajah nakang nebu isoko kita alih ngatasi lemah aga anak biro-biro baga kita. Watak tunangan Allah itu laku makasih siro loro paling musa kalian berono po al-kibria opo kerajaan. Ayin mungku tegesi kerajaan silagi dan bumi arti misro tegesi bumi Mesir. Wa ma'ak nulan orang-orang kita lalu mawarin siro loro iku bimukminina kamu semua mukmin kabeh musod dikiran semua mukmin bener kabeh. Wa qala lan uta sapa Fir'aun utuni bikulli sakirin ali. Wa qala Fir'aun utuni bikulli sakirin ali. Uktu nakani sira kabeh ningsun bikulli sakirin lan saben wong sing ahli sikir ali men kang ngerti. Fa iken tegese ngerti ilmu sikir dalam sikir. Kalau bacaan mau semangsane teko sopa sahara kudu ngakir kala mau ngucap lagu maring sahara sapa Musa. Gadama kalu sawise ngucap sapa sahara lagu maring Musa imma antukia wa imma anakuna nuluti. Ana orang yang kono nibak sira atau aksi sira wa imma anakuna jenengan sing melakukan aksi dulu atau kita. Aku nibak sira kabeh maring perkara antum kang sira kabeh mulkuna bakal nibak kabeh. Kalau aku mongso semangsane nibak sapa ngaji bala mikro tampare wong akeh wa isi ya gunan kontak-kontak wong akeh. Kala mongko dawuh sapa Musa maji kumbi sifat. Mau apa iki tungkang teko sira kabeh iki kan iku sikron musik. Bagian makna nganti sikam. Mau te opo? Citum te teko sira kabeh iki kan aktifku. Ana tau tawi sing mbok tekane musik bagian makna ngoten. Badal pikir asin biar dadi waktu kita ibar. Fama mausulul muqtadawus.
Inna wa ta'ala wa ta'ala bakal batal sapa Allah ing ma. Saya aku ing pikir, saya aku dikse bakal gak sapa Allah ing pikir. Inna wa ta'ala wa yu'aliku ora bakal gak gusi sapa wa amal sipin ing amale wong sing tungkang rusak kabeh. Wa yuqiku lan ngetokno sapa Allah, aris bitu wa yuqiku tegese netepno lan ngetokno sapa Allah al-haqqa barang. Bi kalimat ilang pira-pira kalimat Allah iki mawai tegese ilang pira-pira janjine Allah. Walau karya dan orang mencoba al-muslimun pira-pira wong sing bisa. Ini kalau katakan malah diterang masalah Tuhan ini terkait kalian Nabi Musa. Nabi Musa cara menjelaskan Tuhan itu mirip kalian teori syariat. Ya, kalau kalian balik. Gini itu kasus tenggene keterangan tentang hikam al-usul ilallah al-usul ilal ilmi bi wa illa famin aina laka antal hadis wa wal qadir. Usul ilallah, orang sampai kepada Allah itu paling benar al-usul ilal ilmi bi. Al-usul ilallah al-usul ilal ilmi. Kita sampai kepada Allah itu artinya kita secara ilmu musyahadah bersaksi akan adanya Allah, bahwa Allah punya asma husna. Bukan kita secara fisik yang kita hadis bersentuhan dengan Allah yang qadim itu mokal, karena tidak ada kaitannya barang yang hadis, yang profan, yang fana dengan Allah yang nopo. Sebab itu Nabi Musa, ini kenapa termasuk yang diceritakan Quran itu Nabi Musa. Nabi Musa juga percontohan Tuhan, meskipun dia nabi, tapi dia itu fisik. Fisiknya Nabi Musa hadis. Kenapa? Ketika Nabi Musa 40 hari punya hak ketemu Tuhan karena sudah dikasih Taurat. Ini Nabi Musa aja kepengen Gusti, Robbi ini anggur. Padahal dia sudah menerima Taurat, tapi enggak marah arah pengiran langsung loh. Robbi ini anggur. Ambil pengiran malah dia dolanan. Ya ini cara benro aku, walakin inggur ilal jabal. Kalau lantaroni, kau ora bakal iso aku. Ini yang perlu diketahui orang-orang sufi, orang-orang kelenteng. Sak Nabi Musa sing kalimu wa mawon dijawab pengiran kolalan. Kamu tidak akan bisa melihat saya, nggak tahu. Walakin inggur ilal jabal. Saya ini dites. Gunung artinya kinayatun anil kuwah. Gunung sing luwih kuat timbang fisiknya Nabi Musa. Saya ini delok gunung Musa. Fisiknya luwih kuat timbang luwih wong kawatu, wis terima koda. Tenang. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'ala berapa? Ketika dites gunung yang dari batu itu bersentuhan, baru mau bersentuhan dengan barang hal yang kodim ini kok Allah langsung hancur rebut. Musa sing kayak bapak kok waduh delok langsung pingsan wa orang Musa kok. Paham? Lanak ngono gak mungkin bersentuhan wong gunung sing kuat langsung hancur. Musa sing kalimu wae langsung pingsan. Setelah pingsan Musa ngendikan tutu ire kamu kapok. Ora bakal kepen roh jeneng. Itu salah Musa kapok kepen roh pengeran itu. Mulane al-usul ilal wa al-usul ilal ilmi. Mulane kalau bolak-balik masuk. Mulane penting jadi ahli Quran itu penting. Di Quran itu tidak ada kata Allah yang sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kata ulama. Kenapa tidak bisa? Yang kita mintai tolong kan bukan asma Allah, tapi Allahnya. Tapi kenapa kok bisa? Karena orang tidak bisa usul langsung Allah. Malu perlu ditotong. Udah sok parah pengeran. Mengkulau ulama era sok parah. Loh, bismillah kan kelawan asmane Allah, yang kamu minta tolong itu Allah asmanya Allah kan? Tapi orang itu tidak mungkin langsung Allah, sebab itu pakai bismillah. Begitu juga bukan tasbih rabbaka, nggak ada ayat tasbih rabbaka, ada tasbih isma rabbi. Itu kata ulama, kenapa pakai isma rabbi? Karena tidak gampang orang langsung menyentuh Tuhan, harus lewat apa ini? Isma. Makanya yang dikenalkan ke kita, itu lahul asmaul. Asma itu artinya nama Allah atau istilah-istilah yang menunjuk keagungan, bukan Allahnya, paham ya? Bukan apa? Kalau Allah langsung tebak jadi filosof yang majnun, paham?
Wis mati juga doyan rokok, doyan ngombe arek. Menggolek pangeran nek bunderan. Ini bunderan alun-alun dan mencari apa? Tuhan. Ngarang buku ya perlu mencari apa? Tuhan. Mau buku sing luwih angkung meneh, sejarah Tuhan. Mungkin dhewe sejarah ora paling banter wong nulis sejarah itu ABG pasaran nganti sadar itu paling banter. Dene iso nulis sejarah zaman ning jamin. Paham ya? Kok nulis sejarah pangeran? Dia nulis sejarah itu zaman umur 2 tahun ra iso karena belum ingat kejadian zaman umur 2 tahun. Setahun malah ra iso. Pokoknya kejadiannya zaman ning ngono nulis nopo? Sejarah nopo? Tuhan mencari Tuhan. Jadi sebetulnya ada teorinya kenapa Al-Quran itu jarang ngendikan langsung Allah sabit ismarobika. Tekan isti'anah wong boten billahi tapi apa bismillah dengan asmane itu mengandung teori syariat yang luar biasa. Aturan main hubungan makhluk sing profan sing fana, sing renta sing akan hilang sing musnah, ada hubungan zat sing jalali wal di Quran itu begitu, sabar kasmu rabbika dzul jalal. Ora sabar buka apa? Sabar kasmu rabbika. Karena yang bisa dikenali manusia itu hanya ismu rabbika, bukan apa? Bukan. Paham ya? Niku sirri. Nah, jadi pulau sebagai ulama itu menerangkan itu sensitif. Bahkan Imam Ghazali sendiri ketika ilmu falsafah itu tidak baik diterangkan. Tapi kalau dunia itu harus diterangkan. Itu kan. Nah, saya ini termasuk rusak niku. Mau kita raiso, mau Quran raiso, boleh pengen. Rujukannya itu apa? Jadi rujukannya rosok. Nah, rosok-rosokan ini rabar. Tuhan bersemayam di semua kalau maksudnya dia ini rasa. Nah, orang itu orang pacarnya lebih senang ya pacar itu bersemayam di kalau gue dibeli pangeran kalau beli pacar yang mana? Ngomongan mulu buat rumah no, anggur kau nganggur dong, paham tidak? Paham ini penting lah. Jadi kisah Nabi Musa termasuk yang diceritakan Quran adalah pencariannya Musa terhadap Tuhan. Ini nanti ngalami falam mata jalla rabbuhu jabali ja'ala dakau wa qarra Musa itu tidak kuat. Gunung yang fisiknya lebih kuat saja langsung hancur. Apalagi yang dimodern mati. Weleng-weleng jadi al-usul ila wa itu al-usul ilal ilmi. Jadi orang kok usul ilawarnya kenal betul mana yang sifat-sifatnya. Lah sifatnya orang yang dikenal kita jadi qulul asmaul husna. Sabbihi ismarok tiga. Bukan sabbi robbaka loh ya. Nomor sabbi ismarok. Ya itu ada metode, ada makna syariatnya, aturan mainnya. Ya, tabarokasmu rabbika, bukan tabarokasmu bukan, tapi tabarokasmu. Itu ada filosofi. Mohon mulai. Nah, ketika sahar ini balik, jadi masih satu tema semua. Sahar itu dikenalkan oleh Musa tentang Tuhan juga lewat al-ilmu bihi, yaitu cara mengetahui Tuhan bukan zatnya apa, bukan zatnya Tuhan. Ini kalau saya ini diperintahkan Allah itu siapa yang menulani langit dan bumi, yang menciptakan kamu semua. Ya yang begitu, diterangkan begitu. Orang Allah itu apa? Pokoknya wong ini, terus bentuk ini ada. Mesti yang diterangkan itu sifat. Mulai nabi-nabi dulu kan ditanya, pengiran itu apa? Ya Rabbul Alamin, Rabbukum, Rabbu Abaikum Al-Awalin, yang kala awal lagi, kala samawati wal. Ya begitu sifat-sifat. Nah kemudian sekarang secara teori filsafat orang dilatih nyari Tuhan itu nyari zatnya dan pola-pola pikirannya, pola-pola irodanya. Yang pengeran apa dicari, ditebak-tebak pola irodanya pengeran ubi piye. Waktu itu jadi aliran teologi sih nggak tahu-tahu. Ya terus saat ini udah di zaman fitnah. Lalu pun zaman fitnah ketika Nabi Idza zuharatil fitan wal fidau falil alim ilma wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau bid'ah itu sudah merata, kalau ngalim itu ngetok orang alim. Mana kalau sering aku ngalim ini perintah Nabi.
Sampeyan ora oleh malah bodoh iki aku ngalim. Ora alim kok ngaku napa? Tapi kalau ngaku bodoh itu haram, malah kena laknat, paham ya? Kalau fitnah sudah menyebar, paling yuzhiril alim ilmu wong alim kudu ngetokno ngali. Nah ora fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi malah kena laknat. Karena kalau orang alim ngetokno ngali itu lho kula sering debat wong desa wae. Kula sering ditakoni, menurut Pak Tuhan itu di mana? Jawab kamu. Lah menurut kamu itu siapa? Kalau kamu sudah bisa menjawab kamu siapa, nanti saya jawab Tuhan itu siapa? Ya saya manusia itu apa? Manusia ya orang ya, saya manusia apa? Ya manusia. Ya iya manusia tahu manusia. Nanti saja Tuhan dia Tuhan ya. Mau bulat itu ketemu bulat betul. Mungkin ini biasa bulat. Satu rasa usul Tuhan di mana? Saya rasa usul kamu di mana? Saya kamu kelahiran tahun 70 sebelum tahun 70 kamu udah ada. Ya ada. Orang yang pernah ada tidak perlu menyoal zat yang ada terus. Kalian boleh, gak nopo. Kalau masalah kriteria sejati, menaik pangeran, sampai nggak tahu manusia itu apa? Sampai coba bikin definisi manusia yang paling komplit itu tidak bisa. Manusia itu apa? Yang punya daging, punya darah. Waktu yang di daging punya apa? Saya bisa berpikir, aku bisa pikir cara nyolong daging. Nyatanya nak nyolong juga pinternya gak karuan. Bahkan polisi raiso kadang aku iso. Deteksi narkoba gajah kadang polisi raiso aku nopo. Iso dari apa? Aku bisa berpikir. Jadi buat isi manusia bisa berpikir, anjing juga bisa kucing iso darah bikin rekam tikus dari apa? Bingung kan? Apalagi itu Tuhan. Kita bikin definisi manusia yang komplit saja tidak. Lah ulama dulu punya tradisi kalau ada tanya-tanya sensitif itu dipisoi. Mana wonten cerita Pak Kiai katanya setan dibikin dari api. Berarti dia di neraka yang jauh saja, api ketemu. Kiai itu terus mangkel gak jawab, mek pasir. Ditawur nang raine sing takok. Klinis. Lor. Ya lor pakai pasir tidak. Jadi manusia kota kena tanah lor. Aku senang gue kecerdasan lama-lama dulu yo, gake lah jawab. Jadi kalau cerdasnya ketularan lama ya keluar sering buat cerita-cerita kecerdasan lama dulu. Cangkem elek tapi penting kan. Lagi ya nggak bisa cangkem elek penting cangkem apa? Berarti aku nama bener. Di tengah bumi, sambil 7 besar. Tenang aja. Ya, gak percaya ukur biasa. Gak kuatin, modern orang takok. Dalam-dalam modern orang gak apa. Barang-barang kalau baca, raja itu bingung mikir tengah ibu ini. Bingung raja aku. Kok pernah ada yang bingung menjawab aku. Raja bingung banget. Jadi dulu itu banyak ulama-ulama yang kalau ditanya malah nanya. Makanya kalau kamu ditanya orang-orang tertawa, Tuhan itu apa? Saya kamu itu siapa? Ya. Karena pertanyaan itu sah kalau dari penanya yang siapanya juga harus jelas. Jadi kan kode bulat pada nomor. Yang jelas manusia dikenalkan oleh Tuhan itu makhluk sing lam yakun syai'an pernah tidak ada. Jadi itu hebatnya Quran. Membuat definisi manusia. Manusia itu siapa? Manusia adalah makhluk yang wujudnya pernah tidak ada. Dan dari pernah tidak ada ini kemudian manusia dianggap sangat tidak penting, sangat tidak mempengaruhi kejadian langit dan bumi. Sehingga ketika dia ada dan bisa berpikir, kok menyoal Tuhan oleh Quran disebut khotimum. Wong wujudnya wujud anyar. Kok nyoal wujud yang wis di wong anyar di nyoal wong awal. Paham ya, faedah wa khotimum.
Sebab itu pertanyaan tentang Tuhan itu alihkan saja ke teori syariat. Ini ketika dikaji Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi khalq. Terus ulama punya kaidah dan ini diikuti oleh ulama seluruh dunia dalam hal ini. Ma qarara bi balika fa wa bi khilafi dzalik. Apa yang terbersih di hatimu Allah itu kayak apa? Ya tidak kayak gitu. Misalnya kita terbersih Allah itu paling kayak ini. Ya ada kayak gitu. Berarti miring ini ya kan kayak gitu lagi. Pokoknya makotoro dibalik, bahwa budilapi. Nah, ini disebut laisa kamitslihi syai'un atau istilah populer yang mukhalafatul lil hawa. Lah cuma kriminalnya wong soleh-soleh wis ngerti nek Allah mukhalafatul lil hawadits. Wis ngerti nek Allah laisa kamitslihi syai'un. Tetep ae nang swarga bayarna ora apa. Tapi yo tetep bayarna kumpul tidak. Mulane kon wajib diri dan subhanallah ben pikirane dene sing mesum ning ngarepe pangeran ilang. Paham? Kok dene bayang nang swarga ya ora pangeran. Tapi ya ora napa? Ngono lah terus kok bayangane dene. Jadi terbujune dene dunya paling elek dari bukan paling ayu. Piye karepe? Mula salat swarga ana kanca kula sing lucu-lucu. Dirangkok sebabnya nabi-nabi ganteng. Apa? Malaikat itu aslinya pemalas guys, tapi ya, wong ahli swarga kan kudu ganteng-ganteng. Lah nabi mesti kudu swarga, nak elek ku bae kakean. Dari alasan kenapa nabi-nabi ku ganteng? Mergo nabi mesti penduduk swarga. Lah anak nabi ku elek, ku bae kakean. Teori masuk akal. Mulane wong nakal-nakal itu foto-foto elek. Membuli keluarga itu angin. Berubah ya, apa? Itu lah orang sholat-sholat. Rata-rata ganteng. Kalau berubah ya, apa? Canggung. Jadi, kalau itu yang contohkan. Gus, sebenarnya suarga itu yang plastik. Raya kumpul nabi-nabi sungkan. Suarga dia kumpul ngopi terus rokok. Akhir-akhir kalau bener, suarga bener kumpul Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nah, soal kok gak apa-apa kumpul terus meriang. Artinya asumsi kita tentang Nabi saja salah, apalagi tentang itu. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan ketemu Tuhan, kemudian di saat yang sama Anda bayangkan nikmati bidadari beberapa aneka makanan. Masa orang pengen untuk tinggal keluar? Kan tidak lucu. Sebab itu bolak-balik subhanallah. Cara kita bersama Tuhan saat itu pun kita tidak tahu persisnya. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap tidak tahu. Ketika kita di surga pun tidak tahu persisnya kebersamaan kita bersama Allah pun tidak tahu. Tetap laisa kamitslihi syai'un. Tetap makotoro bibalik fawwah bi khilafi atau istilahnya apa mukhalafatun. Ini penting kalau ulang-ulang karena banyak orang yang sok tahu Tuhan tapi tidak jelas hubungannya. Nabi Musa pun nabi kalimu orang yang paling dekat dengan Allah. Niku mawon falam ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa qarra Musa Inna wa ta'ala wa ta'itilu bakal batal sapa Allah. Saya mengaku tegese batal sapa wong sihir. Inna wa ta'ala wa yusriku amalan mufsidin. Wa yufiqul aguna sapa wa yusditu wa yudiru sapa wa hak yang hak di kalimat iklan biro kalimat Allah aisy bawati. Kan biro janji Allah walau karya senajan ora seneng sapa mungkin biro biro wong sing akeh.